Oke, teman-teman sekalian, kita lanjutkan untuk materi yang kemarin, yaitu adalah tentang rantai pasokan atau supply chain management. Nah, jadi pentingnya mengelola rantai pasokan ini itu adalah eh, bagaimana agar proses produksi ya, itu menjadi lebih mudah. Nah, sebagai manajer yang mengarah pada integrasi rantai pasokan, efisiensi menjadi suatu substansi yang memungkinkan. Ya. Siklus material yang berasal dari pemasok ya, ke produksi, ke pergudangan, ke distribusi, ke konsumen. Ya. Merupakan penempatan yang berbeda-beda ya, dan seringkali berhubungan dengan organisasi yang independen. Ya. Oleh karena itu, agar semuanya dapat berhasil, dimulai dengan memperhatikan tiga hal. Ya. Jadi di dalam rantai pasokan, tentunya mulai dari pemasok itu sendiri, pada saat produksi, pada saat barang sudah jadi dan disimpan di gudang, pada saat proses distribusi, dan juga pada saat diterima oleh konsumen. Ya. Itu pun untuk divisinya itu biasanya berbeda-beda, orangnya pun juga berbeda-beda. Nah, maka perlu adanya eh, satu, yaitu adalah mutual agreement on goal. Ya, di mana integrasi rantai pasokan mensyaratkan lebih dari kesepakatan dalam kontrak hubungan jual beli. Ya. Jadi bukan hanya tentang eh, kita membeli barang dari pemasok atau kita menjual ke konsumen saja. Ya. Tetapi partner harus diapresiasikan tidak hanya dalam uang, tetapi pada rantai pasokan sampai dengan konsumen akhir. Ya. Hal ini dapat terwujud apabila adanya pengertian tentang misi, strategi, dan tujuan dari organisasi yang berpartisipasi. Ya. Integrasi rantai pasokan adalah sesuatu yang menambah nilai tambah ekonomi dan memaksimalkan total konten produk. Nah, jadi tentunya ketika perusahaan itu memiliki misi, ya, strategi dan juga tujuan, itu harus dipahami oleh para pemasok, oleh para distributor, nah, dan juga tentunya dikomunikasikan kepada konsumen. Ya. Agar apa? Agar tidak hanya tentang jual beli, tetapi adalah tentang bagaimana perusahaan itu menjaga brand agar sesuai dengan tujuan dari perusahaan. Nah, jadi kenapa kok banyak perusahaan-perusahaan itu yang bertahan? Itu karena mereka tidak hanya jual produk, tetapi jual brand. Nah, tetapi juga jual kualitas, juga jual misi. Ya, seperti itu. Yang kedua adalah trust, kepercayaan, ya, yang merupakan hal kritis bagi efektivitas dan efisiensi rantai pasokan. Ya. Jadi anggota dari rantai pasokan harus masuk ke dalam hubungan yang membagi informasi dalam rangka membangun kepercayaan. Ya. Hubungan di antara pemasok akan lebih sukses jika resiko dan penghematan biaya dibagi dan aktivitas seperti riset konsumen, analisa penjualan, peramalan, perencanaan produksi merupakan aktivitas bersama. Ya. Jadi di dalam proses rantai pasokan ini semuanya harus tahu informasi dan juga saling percaya antara pemasok, antara perusahaan ataupun kepada konsumen. Yang ketiga adalah compatible organizational culture. Ya. Akan menjadikan hubungan yang positif di antara pembelian dan penawaran. Apabila hal tersebut terjadi dan akan menjadi keunggulan real dalam pembuatan rantai pasokan. Ya. Jadi budaya, nah, dalam organisasi itu tentunya ada budaya. Ya, budaya itu juga bisa diterima oleh karyawan ya, maupun konsumen. Itu akan menjadi apa ya hubungan yang baik terhadap konsumen ataupun karyawan perusahaan itu sendiri. Ya. Jadi
berbagai isu dalam integrasi rantai pasokan. Ada 3 isu yang terkait dengan pengembangan efisiensi integrasi rantai pasokan. Yang pertama adalah adanya local optimization. Ya. Anggota rantai pasokan akan memfokuskan pada maksimisasi keuntungan lokal atau minimisasi biaya yang didasarkan pada pengetahuan yang terbatas. Ya. Jadi di dalam bisnis itu tentunya adalah bagaimana memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan biaya yang dikeluarkan. Ya. Jadi lebih berfokus pada apa yang ada di dalam perusahaan. Isu yang kedua adalah tentang insentif. Ya. Insentif mendorong munculnya perdagangan di dalam rantai penjualan yang sebelumnya tidak terjadi. Ya. Hal ini menimbulkan fluktuasi yang pada akhirnya menjadikan kemahalan bagi semua anggota. Wujud insentif berupa insentif penjualan, potongan kuantitas, kuota, dan juga promosi. Nah, jadi ada beberapa perusahaan itu yang menerapkan keuntungannya memang kecil, tetapi insentifnya lebih besar. Nah, contohnya provider, nah, M3 itu dalam penjualan SIM card itu uh, untungnya memang kecil, tetapi insentif yang diberikan itu jauh lebih besar. Yang ketiga adalah large lots. Ya. Dalam hal ini seringkali terjadi bias ya, yang mengarah pada large lots karena cenderung mengurangi biaya per unit. Ya. Jadi large lots ini adalah semacam pengiriman dalam jumlah besar. Ya. Di satu sisi, jika pengiriman dalam jumlah yang banyak, misalnya ukuran truk penuh akan mengurangi biaya per unit, tetapi tidak merefleksikan nilai penjualan sebenarnya. Ya. Jadi terkadang ada praktek bahwasanya pengiriman memang besar, memang penuh, tetapi untuk distribusinya itu tidak terserap. Nah, itu bahaya kalau seperti itu. Kecuali kalau memang truknya penuh dan juga penjualannya juga lancar. Itu bagus. Ketiga isu tersebut biasanya memberikan kontribusi munculnya distorsi informasi ya, tentang apa yang sebenarnya terjadi dalam rantai pasokan. Oleh karena itu, banyak produk yang benar-benar ditarik ya, melalui rantai pasokan. Ketidakakuratan informasi menimbulkan distorsi dan fluktuasi dalam rantai pasokan dan menyebabkan apa yang diketahui sebagai bullish effect. Ya. Jadi bullish effect ini adalah fluktuasi kenaikan dalam order yang terjadi sebagai order yang bergerak ya, melalui rantai pasokan yang mengakibatkan kenaikan biaya seperti inventory, transportasi, pengiriman, dan juga penerimaan. Nah, yang kedua adalah opportunity dalam suatu rantai pasokan yang terintegrasi. Ya. Yang pertama adalah akurat, ya, accurate pool data yang dapat dilakukan dengan melalui sharing, yaitu dengan berbagi sebuah data dalam contohnya adalah dalam POS atau point of sales informasi. Jadi semacam ketika kita punya beberapa cabang toko, ya, informasi tentang stok barang di setiap toko itu terekam dalam pos ini, ya, point of sales. Sehingga tiap anggota rantai dapat menjadwalkan secara efektif, ya, barang apa saja yang habis, apa yang harus dikirim, ya, rutenya seperti apa, itu akan mudah untuk menjadwalkannya. Ya. Yang kedua adalah CAO, yaitu Computer Assisted Ordering. Ya. Dengan menggunakan keduanya, maka pengumpulan data dan kemudian menyesuaikan dengan faktor pasar, persediaan, order yang ada, serta mengirimkannya kepada supplier yang bertanggung jawab, menjaga persediaan barang akhir. Ya. Jadi eh, di dalam pembagian data yang akurat ini akan membuat eh, untuk proses distribusinya itu akan cenderung lebih mudah.
Yang kedua adalah lot size reduction. Nah, ini dilakukan oleh manajemen yang agresif, ya, dengan cara mengembangkan pengiriman yang ekonomis, memberikan diskon yang didasarkan total volume tahunan daripada ukuran pengiriman individual. Ya. Yang ketiga adalah mengurangi biaya order melalui teknik order yang ada dan variasi bentuk pembelian elektronik. Ya. Jadi ini semacam membuat biaya pengiriman itu menjadi lebih murah. Dan juga ketika distribusinya itu dalam jumlah besar, itu akan harga dari perusahaan itu juga akan cenderung lebih murah. Yang ketiga adalah single stage control of replenishment. Ya. Berarti bertanggung jawab secara tetap untuk memonitor dan mengelola inventory, ya, untuk pengecer. Pendekatan ini mengarah pada distorsi informasi dan peramalan multiple yang menciptakan bullish effect tadi. Hmm. Yang berikutnya adalah vendor manage inventory. Ya. Berarti supplier menjaga material bagi pembeli. Ya. Seringkali mengirimkan langsung ke pembeli menggunakan departemen. Jadi ada strategi di mana apa namanya untuk vendor itu langsung mengirim ke pembeli. Ya. Jadi perusahaan itu hanya mengelola penjualan saja, tetapi yang mengirim itu adalah dari vendor langsung. Ya. Terkadang seperti itu juga ada. Yang kelima adalah postponement, ya, yang berarti adalah menunda modifikasi atau customization produk selama mungkin dalam proses produksinya. Nah, jadi salah satu strategi yaitu adalah menunda untuk apa? Agar tidak ada modifikasi mesin ataupun ingredients, ya, atau komposisi dalam produk itu memang apa ya, semacam biayanya akan semakin besar ketika modifikasi itu terjadi. Nah, jadi menunda itu juga termasuk salah satu strategi. Ya. Berikutnya yang keenam adalah channel assembly, yaitu adalah menunda perakitan akhir suatu produk sehingga jalur distribusi dapat dipasang. Ya. Jadi um, salah satu strateginya adalah untuk perakitan. Ya, ini lebih ke perakitan channel assembly ini. Jadi proses perakitan itu dilakukan di yang dekat dengan konsumen. Ya, yang dekat dengan konsumen. Jadi untuk proses perakitan itu akan lebih mudah ketika dilakukan di dekat konsumen. Ya. Kenapa demikian? Karena untuk proses pengirimannya itu juga akan cenderung lebih mudah. Nah, berikutnya adalah dropshipping and special packaging. Ya. Ya. Dropshipping berarti adalah pengiriman langsung dari supplier ke konsumen. Ya. Yang berarti hemat waktu dan biaya dalam proses pengirimannya. Ya. Selain itu, biasanya disertai dengan pengemasan yang khusus sesuai dengan kebutuhan konsumen. Ya. Cara pemasaran seperti ini juga banyak dilakukan di saat ini, dipraktekkan saat ini, yaitu adalah dengan cara kita memiliki distributor. Nah, tetapi distributor hanya memasarkan saja,
yang mengirim adalah perusahaan. Nah, itu pun banyak dilakukan. Berikutnya adalah blanket order. Ya, merupakan komitmen pembelian jangka panjang kepada supplier untuk item yang dapat dikirim dalam jangka pendek. Artinya ordernya kosong, diisi sesuai dengan kebutuhan saja. Ya. Berikutnya adalah standardization, yaitu adalah pengurangan jumlah variasi material dan komponen sebagai bantuan mengurangi biaya. Ya. Berikutnya adalah ED, yaitu Electronic Data Interchange, ya. Yaitu adalah standarisasi format transmisi data untuk komunikasi komputerisasi di antara organisasi. Ya. Perluasan EDA ini adalah ASN, adanya Advance Shipping Notice, yang mana notis pengiriman dikirim secara langsung dari vendor ke pembeli. Jadi di dalam proses peluang dalam suatu rantai pasokan itu semakin besar sekali. Kenapa demikian? Karena di dalam perkembangan teknologi saat ini untuk proses rantai pasokan ini cenderung lebih cepat, ya. Karena bisa jadi perusahaan itu bisa langsung melayani konsumen, ya. Jadi potong kompas yang dulunya kita menggunakan dari perusahaan menggunakan distributor, agen, reseller, nah seperti itu. Saat ini pun bisa cenderung lebih murah karena langsung potong kompas dari pabrik kepada konsumen. Berikutnya adalah pemilihan vendor ataupun penjual. Jadi suatu perusahaan mungkin memiliki kemampuan di semua manajemen, ya. Walaupun demikian, fungsi operasi memerlukan adanya hubungan dengan vendor yang sempurna. Agar hubungan tersebut efektif, maka perlu dilakukan 3 proses, yaitu adalah evaluasi penjual, pengembangan penjual, dan juga negosiasi. Yang pertama adalah evaluasi penjual. Pada tahap ini, mencakup kegiatan pencarian penjual potensial dan penentuan kemungkinan penjual tersebut menjadi pemasok yang baik. Penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai variabel atau faktor yang dipertimbangkan untuk memilih penjual. Yang mana tiap variabel diberi bobot tergantung pada kebutuhan organisasi. Kemudian menentukan beberapa alternatif untuk diberi penilaian. Setelah dianalisa, maka bisa menentukan mana yang dipilih. Jadi di tahap evaluasi penjual ini, kita bisa melihat kualitas dari produknya. Nah, jadi yang pertama adalah kita lihat kualitas produk dari penjual. Nah, yang kedua adalah harganya bisa bersaing enggak. Nah, seperti itu. Yang kedua adalah pengembangan penjual. Nah, apabila perusahaan sudah memastikan akan menggunakan jasa penjual tertentu, maka cara agar pemasok dapat diintegrasikan ke dalam sistem yang berlaku adalah dengan memastikan bahwa penjual menghargai kebutuhan akan mutu dan kebijakan perolehan bahan baku. Pengembangan dimulai dari pelatihan sampai membangun rekayasa dan produksi, juga format transfer informasi elektronik. Ya. Jadi itu. Yang ketiga adalah adanya negosiasi. Ya. Strategi negosiasi ini terdiri dari 3 jenis, yaitu adalah model harga berdasarkan biaya atau cost based price model yang mengharuskan pemasok terbuka kepada pembeli. Yang kedua adalah model berdasarkan harga pasar atau market based price model. Harga didasarkan pada publikasi atau indeks. Ya. Atau ketiga yaitu adalah perebutan tender, ya, atau competitive bidding. Terjadi pada kasus di mana pemasok tidak bersedia membahas biaya dan tidak ada pasar yang mendekati sempurna. Ya.
Jadi di dalam proses perusahaan itu menentukan pemasok, kita bisa menggunakan tiga hal ini, ya. Tergantung dari produknya. Ya. Ketika produknya itu sudah jelas dan harganya itu sudah eh, sesuai, ya, maka kita bisa menggunakan model harga berdasarkan biaya. Ya. Tetapi terkadang juga ada yang menyesuaikan dengan harga pasar. Nah, ada beberapa pemasok itu yang memang kita sudah bekerja sama, contohnya bekerja sama sudah lama. Meskipun harga pasar itu naik, dia tetap menjualnya dengan harga sekian. Nah, itu pun bisa tergantung negosiasi. Atau terkadang juga kita tidak bisa untuk negosiasi berdasarkan kesepakatan, tetapi kita menggunakan kesepakatan dengan harga pasar. Nah, itu pun juga bisa. Atau ketika memang kita mencari harga yang paling pas, itu kita bisa menggunakan tender. Ya, terkadang banyak yang dilakukan adalah sistem tender ini. Nah, kita mengumpulkan beberapa pemasok, lalu mana pemasok yang berani dengan kualitas atau spesifikasi dan harga yang diinginkan oleh perusahaan. Nah, berikutnya adalah internet purchasing. Yaitu adalah kadang-kadang disebut sebagai e-procurement, yaitu order dilakukan melalui komunikasi atau menyetujui katalog vendor yang didapat melalui internet. Ya, untuk digunakan oleh karyawan dari perusahaan di bagian pembelian. Nah, di dalam internet purchasing ini, ya, ini pun bisa melalui email ataupun WA. Ya. Jadi kalau dulu di awal-awal munculnya internet, kita bisa melihat katalog itu di website. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, kita bisa menggunakan sosial media, yaitu adalah WhatsApp. Nah, berikutnya adalah material manajemen, ya, yaitu adalah suatu pendekatan yang mencari efisiensi operasi melalui integrasi semua perolehan material, pergerakan, dan aktivitas penyimpanan. Potensi adanya keunggulan kompetitif adalah karena terjadi pengurangan biaya dan peningkatan pelayanan konsumen. Nah, jadi adanya material manajemen ini sangat penting, ya, karena ya itu untuk mengurangi biaya ketika memang materialnya itu ditata sesuai dengan kebutuhan produksi perusahaan. Ya. Yang pertama, kita bisa melihat dari sistem distribusi. Ya. Dalam hal penyampaian produk, terutama barang, kegiatan distribusi menggunakan moda transportasi, diantaranya kita bisa menggunakan yang namanya truk. Ya. Kelebihan menggunakan truk adalah pada fleksibilitas. Nah, sehingga perusahaan yang telah menerapkan konsep GIT atau just in time makin menerapkan penggunaan moda transportasi ini untuk urusan distribusi. Ya. Ya, jadi kalau kita menggunakan moda transportasi, ya, distribusi menggunakan truk, itu adalah lebih mudah karena kita bisa menentukan kapan barang itu dikirim. Nah, kapan barangnya itu sampai itu bisa terekam. Nah, tetapi ini juga memiliki kelemahan. Kalau truk itu kan untuk biayanya itu juga cenderung lebih besar. Nah, yang kedua adalah menggunakan kereta api. Ya, kelebihannya adalah karena moda transportasi ini mempunyai jalan sendiri, sehingga waktu atau jadwalnya lebih tepat daripada truk. Ya. Akan tetapi dengan tumbuhnya konsep GIT, maka kereta api telah dianggap merugikan. Ya. Karena proses produksi dalam ukuran batch kecil mengharuskan pengiriman yang berskala dan dalam jumlah sedikit.
Ada juga moda transportasi menggunakan pesawat udara. Ya. Dengan perkembangan pergerakan nasional dan internasional, maka moda transportasi ini dapat diandalkan dan cepat. Didukung pula dengan bermunculannya perusahaan pengangkutan seperti FedEx, UPS, dan juga Purolator. Ya. Jadi ini salah satu moda transportasi yang dipilih oleh perusahaan ketika perusahaan itu berada di luar negeri ataupun di luar pulau. Ya. Karena cenderung akan lebih cepat ketika daripada menggunakan truk ataupun dari jalur darat. Ya. Yang keempat adalah kapal laut. Ya. Merupakan salah satu sarana transportasi tertua di dunia. Sistem distribusi dengan menggunakan moda transportasi ini penting apabila biaya pengangkutan lebih penting daripada kecepatan. Ya. Jadi ini biasanya digunakan masih banyak digunakan untuk meminimalisir biaya. Ya. Karena di pesawat udara memang cepat, tetapi biayanya cenderung lebih mahal. Ya. Yang kelima adalah pipa. Ya, jadi moda transportasi ini merupakan bentuk transportasi yang penting untuk cairan seperti minyak maupun gas serta bahan kimia lainnya. Ya. Jadi di dalam material manajemen selain sistem distribusi, kita juga bisa melihat alternatif biaya pengiriman. Ya. Semakin lama produk ada dalam transit, akan semakin banyak uang yang harus diinvestasikan. Ya. Tetapi pengiriman yang lebih cepat biasanya lebih mahal daripada pengiriman yang lambat. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan alternatif biaya pengiriman agar tujuan efektivitas dan efisiensi tercapai. Ya. Berikutnya adalah e-commerce dan juga manajemen operasional. Ya. Jadi bisa kita lihat perkembangan saat ini ya, di dalam dunia teknologi itu 10 tahun terakhir ini begitu cepat. Ya. Salah satunya dengan munculnya internet. Ya, ini adalah salah satu faktor pemicu perkembangan teknologi saat ini. Ya. Jadi internet ini adalah jaringan komputer internasional yang menghubungkan orang dan organisasi di seluruh dunia. Dengan ditemukannya internet yang merupakan hasil kemajuan yang sangat pesat di bidang teknologi informasi dan komunikasi, ya, maka kegiatan operasional antar perusahaan tidak terbatas pada satu tempat saja. Ya. Dengan menggunakan internet, maka pemikiran bisnis tentang pengiriman nilai ke konsumennya, interaksi dengan supplier, dan juga mengelola tenaga kerjanya dapat dilakukan dengan cepat dan efektif. Oleh karena itu, pada era sekarang ini banyak perusahaan yang telah memanfaatkan jasa pelayanan internet untuk menunjang kegiatan bisnisnya. Ya. Demikian pula dalam manajemen operasional di perusahaan. Ya. Contoh yang kita temui saat ini adanya internet itu adalah adanya website resmi perusahaan. Ya. Itu untuk mendapatkan portofolio dari perusahaan itu pun akan terlihat. Ya. Contoh yang lain adalah adanya eh, komunikasi dengan adanya Zoom seperti saat ini di dalam proses komunikasinya itu akan cenderung lebih mudah karena kita tidak perlu berada di satu tempat. Nah, itu pun juga menghemat biaya. Ya, seperti itu. Berikutnya adalah elektronik komersil. Ya. Kalau elektronik komersial. Ya. Bisa disingkat dengan menjadi e-commerce. Ya. Yaitu adalah menggunakan jaringan komputer, terutama internet, untuk melakukan transaksi jual beli produk, ya, baik berupa barang maupun jasa serta informasi. Hasil dari e-commerce berupa jangkauan operasional yang meluas maupun pelayanan biaya elektronik yang lebih murah. Karena melalui e-commerce, maka informasi di antara kegiatan bisnis dan teknologi dapat cepat berkembang. Nah, bisa kita amati di saat ini, ya, adanya e-commerce itu memudahkan kita untuk mendapatkan barang maupun jasa. Ya.
banyak jasa juga yang dijual di e-commerce ya, dan harganya pun jauh lebih murah daripada ketika kita membeli di offline. Nah, ya. E-commerce terminologi e-commerce yang populer, transaksi yang dilakukan disasarkan pada beberapa jenis, yaitu adanya bisnis to bisnis atau B2B yang biasanya diterapkan pada transaksi bisnis, organisasi nirlaba atau pemerintahan. Nah, jadi proses bisnis to bisnis ini dilakukan oleh perusahaan-perusahaan ya, di mana penjualan produk atau jasa yang diberikan oleh suatu bisnis dan diperuntukkan untuk bisnis lainnya, nah, bukan kepada konsumen akhir. Sebagai contohnya adalah kita menjalankan bisnis yang menjual bahan makanan dan kita melakukan penjualan ke restoran atau bisnis kuliner yang ada. Ya. Jadi inti dari B2B ini adalah eh, bentuk transaksi yang dilakukan antar bisnis oleh satu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Contohnya adanya pemasok bahan mentah, produk marketing service, pengembangan web, jasa administrasi perusahaan, jasa cleaning service, jasa keamanan, dan lain sebagainya. Kalau di e-commerce itu pun juga banyak. Saat ini kita tidak perlu membuat, contohnya kita pengen membuat logo nih. Nah, kita tidak perlu membuat logo sendiri atau meng-hire desainer, tetapi kita bisa melempar di e-commerce yang menjual jasa editing logo. Nah, itu pun bisa. Yang kedua adalah business to customer. Ya, berupa transaksi e-commerce di mana pembelinya adalah individu. Ya. Nah, apa bedanya B2B dan B2C? Ya. Perbedaannya adalah B2B itu lebih ke barang atau jasa yang diperuntukkan untuk perusahaan lain, bukan langsung ke perorangan, tapi adalah B2C atau business to consumer merupakan bisnis yang melakukan pelayanan atau penjualan barang atau jasa kepada konsumen perorangan. Ya, jadi lebih ke siapa yang membeli, kalau B2B dan B2C. Jadi kita bisa menjual langsung kepada pembeli. Ya. Jadi perusahaan bisa langsung menjual kepada pembeli. Contohnya saat ini di e-commerce itu sudah ada tulisannya adalah official. Nah, itu pun adalah perusahaan yang memiliki, bukan dari distributor ataupun agen. Nah, ada juga yang ketiga adalah consumer to consumer. Ya. Di sini konsumen menjual secara langsung ke orang lain sebagai konsumen individu melalui periklanan elektronik atau auction site atau lewat agen. Ya. Jadi consumer to consumer. Nah, jadi eh, C2C atau konsumen ke konsumen adalah jenis bisnis yang memberikan fasilitas transaksi barang atau layanan antar konsumen. Atau sederhananya adalah model bisnis yang memfasilitasi perdagangan antara individu di ekosistem online. Ya. Jadi banyak saat ini reseller ataupun affiliate. Ya. Ada Shopee affiliate, adanya TikTok affiliate, itu pun adalah dari customer kepada dijual kepada customer lain. Dan itu pun juga banyak laku di e-commerce. Ya. Jadi dengan adanya komisi ataupun kita bisa melakukan dropshipping ataupun melakukan reseller itu pun juga bisa. Hmm. Jadi itu pun juga mungkin.
Jadi teman-teman pun bisa mengamati di e-commerce itu barang yang sama tetapi harganya berbeda. Itu pun juga yang lebih mahal itu juga laku. Hmm. Yang keempat adalah consumer to business. Nah, dalam kategori ini individu menjual barang dan jasanya ke perusahaan. Jadi ini juga banyak dilakukan oleh teman-teman pelaku e-commerce. Hmm. Jadi ini merupakan model bisnis di mana konsumen menciptakan nilai dan bisnis mengkonsumsi nilai tersebut. Dalam jenis eh, e-commerce ini adalah individu menawarkan produk ataupun jasa terhadap perusahaan yang membutuhkan dan siap untuk membelinya. Contoh mudahnya adalah para content writer yang menawarkan kemampuannya untuk menulis kepada perusahaan yang membutuhkan. Hmm. Jadi contohnya lagi adalah tentang banyak beredar saat ini adalah jasa yang menawarkan pembuatan konten yang ditawarkan kepada perusahaan itu pun juga ada. Jadi kita di dalam dunia teknologi saat ini itu pun banyak hal yang mungkin bisa kita lakukan dalam proses bisnis, ya, terutama di bisnis e-commerce. Jadi teman-teman pun juga bisa mencoba untuk melakukannya. Ya, karena banyak pilihan yang bisa kita lakukan. Kita bisa jadi dropshipping, kita bisa jadi reseller, ya, kita bisa menawarkan jasa untuk membuat konten, baik itu konten foto, video, ataupun konten teks. Ataupun ada juga jasa pelayanan eh, atau jasa pelayanan untuk membuat website atau pengelolaan media sosial itu pun juga ada. Ya. Ya. Manfaat dan keterbatasan e-commerce. Ya. Jadi manfaatnya dari e-commerce itu sendiri adalah biaya informasi itu lebih murah. Jadi kita bisa promosi menggunakan lebih murah daripada kita melakukan promosi di website kita sendiri. Ya. Jadi kalau kita punya perusahaan terus punya website sendiri terus kita menjualnya dengan kita menjual di e-commerce itu jauh lebih murah di e-commerce meskipun kita menggunakan iklan. Ya. Yang kedua adalah akses 24 jam. Ya. Ini perbedaan dengan offline itu kan maksimal paling sekitar 16 jam. Ya. Tapi kalau di online itu adalah 24 jam. Yang ketiga adalah kesempatan keluasan terbuka. Ya. Jadi kita pun bisa eh, tidak hanya menjual di satu e-commerce, tetapi kita bisa menjual di beberapa e-commerce. Ya. Karena masing-masing e-commerce itu biasanya memiliki pangsa pasar masing-masing. Yang keempat adalah menurunkan biaya penciptaan, proses distribusi, dan juga penyimpanan. Ya. Ini pun bisa menurunkan biaya penciptaan. Kenapa? Karena kita tidak perlu repot-repot untuk membuat website sendiri. Ya, kita sudah disediakan oleh e-commerce sendiri. Yang kelima adalah mengurangi biaya komunikasi. Ya. Jadi kalau dulu di ketika kita ingin menjangkau konsumen, kita harus pasang iklan di baliho.
di TV, di radio, dan lain sebagainya. Tapi dengan adanya e-commerce saat ini, kita pun akan lebih mudah untuk melakukan komunikasi dengan konsumen. Yang keenam adalah memperkaya komunikasi daripada secara tradisional. Nah, jadi saat ini pun akan lebih mudah kita menjangkau banyak konsumen. Yang ketujuh adalah pengiriman secara digital untuk produk seperti gambar, dokumen, dan juga software. Ya. Jadi produk-produk yang dalam bentuk software ataupun gambar ataupun dokumen itu akan lebih mudah. Yang kedelapan adalah meningkatkan fleksibilitas lokasi. Nah, jadi saat ini pun banyak pelaku usaha itu yang tidak memiliki kantor, tetapi omsetnya itu miliaran. Ya, banyak seperti itu juga. Akan tetapi ada beberapa keterbatasan, yaitu antara lain yang pertama, kurangnya keamanan, reliabilitas, dan juga standarisasi. Ya. Jadi bisa jadi akun kita itu dihack oleh orang lain itu juga bisa terjadi. Ya. Yang kedua adalah kurangnya privasi. Ya. Kenapa kurangnya privasi? Karena ketika kita jualan di e-commerce, di bawahnya itu pasti akan ada suggest atau semacam iklan di produk toko lain. Ya. Jadi di e-commerce itu sendiri adalah ketika kita menjual dengan harga yang tinggi, terus di bawahnya pasti akan ada semacam iklan lagi, yaitu adalah di produk lain yang lebih murah. Yang ketiga adalah tidak cukup luas dalam arti transaksi masih lamban. Ya. Jadi ini pun juga kadang terjadi karena adanya eh, proses negosiasi yang one by one atau perorangan itu jadi agak lebih lamban. Yang keempat adalah integrasi dengan software, maka perlu database yang merupakan tantangan. Hmm. Jadi salah satu PR di perusahaan ketika kita jualan di e-commerce, ya, itu perlunya kita membuat database pelanggan. Nah, untuk kita olah menjadi eh, customer yang loyal. Yang kelima adalah kurang adanya kepercayaan karena integritas tidak terjamin. Nah, jadi banyak produk-produk yang sama, tetapi reviewnya itu kurang. Nah, terkadang juga ada penjual di e-commerce itu yang pesannya apa, dikirimnya apa. Itu pun juga bisa terjadi. Dan juga terkadang pelanggan itu tidak loyal terhadap toko tersebut. Nah, mungkin teman-teman ketika beli barang di e-commerce, ya, itu pun teman-teman tidak hafal dengan tokonya apa, nama tokonya apa itu tidak hafal. Tetapi adalah yang penting barangnya bagus, harganya murah. Nah, kebanyakan seperti itu, tipe-tipe konsumen di e-commerce. Ya. Dampak terhadap desain produk, ya, yaitu adalah sorter PLC. Ya. Dampak yang paling besar dengan adanya internet, maka akan memperpendek daur hidup suatu produk sehingga memaksa persaingan berdasarkan waktu, seperti yang dibahas dalam topik desain produk kemarin. Ya. Jadi dampaknya adalah kita harus terus berkreativitas untuk menciptakan produk yang memang dibutuhkan oleh konsumen. Nah, karena adanya e-commerce, maka model-model contohnya model baju, model hijab itu pun berkembang lebih cepat. Dari hidupnya juga akan lebih cepat. Ya, maka perlu adanya penyesuaian-penyesuaian jenis produk. Ya. Berikutnya adalah penurunan deviation cost. Ya.
Manajer operasi harus melakukan akselerasi dengan cara mengelola data produk melalui internet. Ya. Komunikasi dan kolaborasi baru dengan cara menggunakan alat engineering yang lebih canggih dan konfigurasi manajemen yang memperluas rantai pasokan. Akurasi data supplier, subkontrak, dan partner yang strategik menjadi lebih penting di era globalisasi saat ini. Ya. Kompleksitas dalam mengelola pengembangan produk dan meningkatkan definisi produk sebagai tanggung jawab desain bergeser dari sentralisasi ke arah pengembangan tim. E-commerce dengan cepat mentransfer spesifikasi, ya, gambar 3 dimensi, kolaborasi yang cepat, serta mempermudah tugas. Jadi lebih mengurangi yaitu potong kompas akhirnya. Perusahaan bisa langsung menjangkau konsumen. Ya. Maka diprediksi di tahun 2025 adanya reseller atau dropshipping itu akan mengalami penurunan. Nah, jadi teman-teman yang baru memulai melakukan dropshipping atau reseller, mulailah untuk berpikir bagaimana menciptakan produk. Atau minimal kita bisa repacking. Yang ketiga adalah sharing data dengan supplier dan partner strategik. Ya. Banyak perusahaan telah memanfaatkan internet untuk mengembangkan desain produknya. Contohnya adalah General Motor yang telah menerapkan sistem online dengan suppliernya secara real time. Berikutnya adalah e-procurement. Ya, merupakan pembelian dan mengkomunikasikan pesanan yang dilakukan melalui internet atau menyetujui katalog dari vendor secara online. Online katalog adalah presentase elektronik tentang produk yang biasanya digambarkan secara tradisional dalam katalog berbentuk kertas. Versi yang digunakan adalah diberikan oleh vendor, dikembangkan oleh intermediary, diberikan oleh pembeli. Nah, diberikan kepada pembeli. Nah, jadi online katalog ini dibuat oleh vendor, ya, dikembangkan oleh intermediary, dan juga diberikan kepada pembeli. Nah, berikutnya adalah RFQS, ya. Request for Quotations, ya, and bid packaging, ya. Yaitu adalah biaya untuk mengadakan perjanjian mengenai kuota sangatlah esensial. Ya. Maka konsekuensinya e-commerce memberikan kepada yang lain area untuk perbaikan. Hal ini telah banyak dilakukan oleh perusahaan, diantaranya pada General Electric yang memberikan perluasan aspek proses procurement dalam bentuk database. Berikutnya adalah internet outsourcing, yang merupakan pemindahan aktivitas organisasi yang tadinya secara tradisional merupakan urusan internal, kemudian ditawarkan melalui internet. Aktivitas yang ditransfer misalnya adalah aktivitas rekrutmen tenaga kerja. Jadi kalau dulu ketika kita melakukan rekrutmen tenaga kerja, kita perlu menyebar brosur ataupun membuat iklan di iklan kolom. Saat ini kita bisa langsung menawarkan kepada calon tenaga kerja itu melalui internet ataupun media sosial. Berikutnya adalah online auction. Ya. Biasanya lazim dilakukan untuk B2B karena hambatan masuk yang sedikit dan menstimulasi meningkatkan jumlah konsumen potensial. Akan tetapi keberhasilannya ditentukan oleh bagaimana menemukan dan membangun kepercayaan dari pembeli potensial. Ya. Jadi empat hal ini dilakukan ketika
memang kita melakukan aktivitas pembelian atau penjualan di internet. Kita bisa memilihnya. Berikutnya yang kelima adalah inventory tracking. Ya. Dalam melakukan pengemasan paket untuk pengiriman dokumen, maka banyak perusahaan jasa pengiriman seperti FedEx memanfaatkan teknologi e-procurement. Ya. Sebagai manajer di era mass customization, di mana tiap konsumen melakukan pemesanan suatu produk harus persis seperti apa yang diinginkan. Maka internet dan e-commerce dapat mempermudahnya dengan memberikan pelayanan secara ekonomis. Ya. Jadi perusahaan pun bisa bekerja sama dengan jasa pengiriman untuk mempermudah atau menghemat pengiriman. Bayangkan ketika perusahaan itu melakukan pengiriman di daerah, contohnya ketika produksinya di Jakarta atau di Surabaya. Ketika pengen menjangkau daerah lain, tentunya barang harus dikirim ke daerah tersebut. Tapi ketika kita menggunakan jasa pengiriman, ya, maka kita tidak perlu melakukan pergudangan di setiap daerah. Ya, jadi otomatis untuk persediaannya itu hanya di perusahaan saja. Nah, itu akan menjadi lebih mudah. Ya, biaya atau waktu yang dihabiskan oleh produk di jalan itu pun juga akan lebih berkurang. Berikutnya adalah inventory reduction. Ya. Kemajuan komputerisasi juga berdampak pada pengurangan persediaan. Ya. Karena penggudangan bukan dilakukan oleh produsen tapi oleh vendor logistik. Sehingga disebut dengan warehousing for e-commerce. Di samping itu, pelaksanaan sistem JIT atau Just in Time akan dapat dilakukan melalui e-commerce. Ya. Jadi proses inventory ini juga lebih mudah ketika kita menggunakan e-commerce. Ya. Jadi banyak perusahaan-perusahaan itu yang melakukan warehousing. Ya. Kita menitipkan barang agar lebih murah untuk proses pengirimannya. Contohnya kalau umpamanya di daerah Jawa Tengah, nah kita bisa menyewa warehouse, ya, itu di Solo, contohnya seperti itu. Itu akan jauh lebih murah daripada kita hanya di Surabaya saja. Nah, itu pun bisa dilakukan. Kemarin di JNE, ya, itu pun juga apa namanya melakukan warehousing ini. Ya. Jadi mereka memberikan space untuk di gudang untuk para pelaku usaha itu menitipkan barangnya, ya, agar bisa langsung dikirim di lebih cepat, ya, lebih cepat dan lebih murah itu. Ya. Jadi di dalam perkembangan, ya, dalam pemilihan vendor saat ini itu sangat penting sekali di dalam perusahaan. Ya. Jadi dengan perkembangan teknologi kita pun bisa memanfaatkan e-commerce dalam proses manajemen operasional. Nah, itu akan lebih mudah. Jadi ketika teman-teman dalam perusahaan itu berupa barang, ya itu pun dijual di e-commerce itu akan jauh lebih murah, akan lebih mudah juga. Nah, ada juga perusahaan itu yang memanfaatkan e-commerce sebagai penjualan, tidak hanya eh, tidak hanya untuk menjual saja, juga untuk promosi. Nah, mereka pun juga memfasilitasi ketika jalur distribusinya ke daerah itu harganya, contohnya harganya 2 juta. Nah, di e-commerce mereka juga bisa menjual 2 juta. Nah, tetapi otomatis keuntungannya itu juga akan lebih besar ke perusahaan daripada ketika kita menjual secara offline, itu pun ada jalur distribusi yang lain, adanya distributor, adanya agen. Nah, itu pun mempengaruhi keuntungan konsumen. Nah, kenapa di harga di offline dan di e-commerce itu disamakan? Nah, terkadang itu akan menjaga
jalur distribusi online kita agar tetap berjalan. Ya. Jadi ada perusahaan yang menerapkan hal seperti itu. Tetapi juga ada perusahaan yang menjual harganya lebih murah dibandingkan harga di offline-nya. Nah, itu adalah pilihan bisnis, tergantung dari masing-masing perusahaan. Ya. Itu poinnya teman-teman, ketika perusahaan teman-teman itu memiliki eh, produk, barang maupun jasa, itu kita harus memanfaatkan internet sebagai percepatan, nah, percepatan bisnis, nah, baik percepatan penjualan, baik percepatan informasi dan lain sebagainya. Maka perlu adanya inovasi yang memudahkan kita di dalam proses bisnis. Nah, saat ini pun juga perkembangan teknologi itu sudah mencapai AI. Ya. Jadi artificial intelligence itu juga sudah mulai masuk. Nah, kita membuat iklan itu tidak perlu eh, kita sendiri yang membuat, tetapi kita langsung bisa menyuruh AI untuk melakukannya. Ya, jadi mulailah untuk belajar lagi tentang teknologi saat ini. Ya, itu teman-teman untuk manajemen atau perencanaan operasi dan produksi.